Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi. Saya Elviana. Saya Nur Asmadiri, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Puang Primagala Sengkang, kelompok 7. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema merokok. Adapun judul yang kami angkat dari penyuluhan ini yaitu bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari penyuluhan ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu merokok. Merokok adalah tindakan menghisap gulungan tembakau yang dibakar. Rokok memiliki 3 kandungan utama yang sangat berbahaya, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Setiap tahun, sekitar 225 lebih orang di Indonesia meninggal akibat merokok ataupun penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Merokok bagi kesehatan, yang pertama yaitu meningkatkan risiko kanker. Mengapa rokok bisa meningkatkan risiko kanker? Hal ini terjadi karena terdapat lebih dari 60 zat kimia yang terkandung dalam setiap batang rokok. Zat kimia yang terdapat dalam rokok tersebut dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang memicu pertumbuhan sel yang tidak normal. Yang kedua yaitu memicu serangan jantung. Rokok mengandung bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi racun bagi tubuh serta menyebabkan kerusakan struktur otot jantung dan pembuluh darah. Kandungan tar dan nikotin pada rokok sebagai penyebab terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah yang kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Asap rokok dapat membuat kadar gula darah terlalu naik atau terlalu turun. Selain itu, nikotin juga bisa mengganggu insulin dalam tubuh dan jika insulin terganggu, maka gula dalam darah menjadi tidak terkendali. Yang keempat yaitu gangguan kehamilan dan janin. Ibu hamil yang merokok atau terkena paparan asap rokok akan berbahaya bagi janinnya. Bila ibu hamil sering terpapar asap rokok, pertumbuhan bayinya akan terhambat. Hal ini dikarenakan nikotin di dalam rokok bisa menghalangi plasenta menyerap nutrisi dan oksigen ke bayi. Kemudian, berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dan gangguan penyakit lain. Kelima, gangguan indera pengecap dan penciuman. Racun rokok membuat sensitivitas lidah sebagai indera pengecap, hidung sebagai pencium menurun. Akibatnya, para perokok aktif biasanya tidak bisa mencium bau atau rasa makanan secara maksimal, sehingga nafsu makannya kerap berkurang. Ketika perokok berhenti, kemampuan mencium bau dan mengecap rasa akan kembali dengan sendirinya. Keenam, gangguan reproduksi dan kesuburan. Merokok bisa merusak sistem reproduksi perempuan dan membuatnya sulit hamil. Sementara pria, merokok membawa bahaya tersendiri pada penis. Ini karena rokok merusak arteri dan aliran darah. Masalah pada kulit, rambut, dan kuku. Perubahan kulit menjadi salah satu gejala yang kerap muncul pada perokok. Zat dalam asap tembakau bisa mengubah struktur kulit bagian dalam. Orang yang merokok juga rentan terkena infeksi kuku nyamuk. Merokok juga cenderung beresiko tinggi mengalami kebotakan dan muncul uban lebih dini. 8. Penyakit gigi dan mulut. Orang yang merokok berisiko 2 kali lipat terkena penyakit gusi. Jika Anda menghisap terlalu banyak rokok dalam sehari, resiko penyakit ini pun dapat meningkatkan tajam. Penyakit gusi atau yang disebut dengan periodontitis adalah infeksi gusi yang bisa menghancurkan tulang penumpang gigi. Berbagai gejala yang biasanya muncul saat seorang terkena penyakit gusi yaitu: pertama, gusi yang bengkak dan lunak; kedua, gusi berdarah saat sikat gigi; ketiga, gigi tunggal atau copot; dan keempat, gigi sensitif. Ke-9, luka jadi sisa kering. Nutrisi, mineral, dan oksigen semuanya disuplai ke jaringan melalui aliran darah. Sayangnya, nikotin menyebabkan pembuluh darah mengancam sehingga bisa menurunkan nutrisi yang disuplai ke luka. Akibatnya, luka
berkaitan dengan sistem pernapasan, yaitu 1. Emfisema, yang kedua kanker paru-paru, yang ketiga tuberkulosis atau TBC, asma, laringitis, bronkitis, 7. Pneumonia, 8. infeksi. Tips menghindari merokok. Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, berbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Keempat, hindari sesuatu yang kelima, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, poster, rokok gratis. Yang keenam, lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang menyehatkan.